Inilah kisah Apandi, seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 201. Waduh, kemarin kan yang membuka sandi perusahaan adalah Mas Apandi. Berarti Mas Apandi adalah anak bos besar. Berarti selama ini aku telah mencintai seseorang, anak dari pemilik perusahaan ini. Ya Tuhan, kenapa jadi begini? Dan pasti orang yang disembunyikan identitasnya itu adalah Mas Apandi juga. Tapi kenapa ya, kok bos besar menyembunyikan identitasnya? Kata Viana yang bertanya-tanya di hati. Lalu Siska menyahut, maksudnya gimana Mbak? Saya masih tidak mengerti, kata Siska. Namun Viana masih terdiam dan tak berkata apa-apa. Seperti melamun gitu. Mungkin masih terpikirkan tentang Apandi, orang yang selama ini dicurigai oleh dirinya. Akhirnya dirinya telah menemukan siapa Apandi sebenarnya. Karena Viana masih bengong dan terdiam, Siska pun mengulangi pertanyaannya kembali. Mbak, maksud Mbak apa? Tanya Siska. Iya sis, Mas Apandi itu sebenarnya anak, dan langsung menghentikan perkataannya, karena dirinya tak sengaja keceplosan. Siska semakin bingung lagi. Dibuatnya, Mas Apandi anak siapa Mbak? Tanya Siska. Enggak sis, bukan anak siapa-siapa, jawab Viana. Mbak Viana kok, semenjak dari kantor tadi, gelagatnya makin aneh aja. Enggak jelas ngomongnya, ada apa sebenarnya ya, kok makin aneh, seperti ini, kata Siska yang berbicara dalam hati. Kemudian Siska mengambilkan air putih untuk Viana. Mbak minum dulu, biar fokus, kata Siska. Lalu Viana pun meminumnya. Setelah meminum air tersebut, Viana pun kembali bekerja. Namun, Siska masih menyimpan sebuah tanya atas perubahan Viana, dan atas sikap aneh yang dilakukan Viana tadi. Kemudian, Viana mencoba bertanya lagi, untuk kesekian kalinya. Mas Apandi itu sebenarnya anak siapa Mbak? Tanya Siska. Lalu Viana menyahut, mana saya tahu sis, kan saya kenal dia ketika dia bekerja di sini, jawab Viana. Loh, bukannya tadi Mbak bilang kalau Mas Apandi adalah anak, tapi setelah itu Mbak nggak dilanjutkan lagi. Emangnya ada apa sih Mbak? Mbak menyembunyikan sesuatu dari aku ya? Tanya Siska. Tidak ada sis. Oh, ya sudah. Kalau Mbak Viana nggak mau cerita, mungkin aku bukan sahabat yang bisa dipercaya, kata Siska sambil memperlihatkan wajah kusutnya. Bukan gitu sis, tapi emang saya benar-benar tidak tahu dia itu anak siapa. Kalau tahu, ngapain waktu itu kita nyari-nyari dia, bahkan nyari alamat dia, jawab Viana. Iya juga sih. Oh ya Mbak, tadi Mbak bilang kalau Mbak tidak datang ke rumah bos besar, saya di penjara. Emangnya kenapa Mbak? Apa salah saya? Terus kenapa Mbak membela saya? Tanya Siska. Kamu tahu, tugas yang dikasih Ibu Rani itu adalah tugas pengkhianatan untuk perusahaan ini, kata Viana. Maksudnya gimana Mbak? Saya benar-benar tidak mengerti, kata Siska. Ibu Rani itu mencoba menghack data-data perusahaan ini. Dan kalau saya tidak cerita ke bos besar bahwa kamu itu sebenarnya tidak tahu apa-apa, mungkin kamu juga masuk dalam daftar orang yang membantu menghack data-data perusahaan ini, kata Viana. Waduh, tapi kan saya tidak tahu apa-apa Mbak. Iya, makanya saya sudah ceritakan itu semua ke bos besar. Kemarin saya mampir ke rumah beliau dan menceritakan semuanya. Oh, gitu. Jadi karena itu, makanya Mbak dan Ibu Rani tukar jabatan, tanya Siska. Iya, benar. Terus, kalau salah, kenapa Ibu Rani itu tidak dilaporkan ke polisi, Mbak? Saya kurang tahu, karena ini sudah kebijakan dari perusahaan ini, jawab Viana. Ternyata bos besar baik juga ya. Iya, makanya kalau kerja harus hati-hati. Tunjukkan ke bos besar tentang profesionalitas kita dalam bekerja di perusahaan ini, kata Viana. Lalu Siska menyahut, iya Mbak. Oh ya, tunggu sebentar. Saya ingat sesuatu. Kemarin itu, ketika saya kerjakan
ada sandi perusahaan. Dan, yang membuka sandi perusahaan itu, adalah Mas Apandi, office boy yang baru diterima, di perusahaan ini. Kok dia tahu sandi perusahaan ini? Mbak merasa aneh enggak sih? Tanya Siska. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.